Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kamu yang lagi mampir di channel ini, gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya. Dan ngomong-ngomong nih, adakah di antara kamu yang saat ini lagi ngerasain sedih? Entah itu sedih abis udahan sama pacar mungkin, abis pisah sama pasangan mungkin, ditinggal orang tersayang, atau sedih karena belum dapat kerjaan, atau bisa juga sedih karena begitu banyak masalah yang datang bertubi-tubi gitu ya. Padahal ibaratnya masalah yang kemarin aja itu belum kelar, ada lagi gitu ya. Sabar, sepertinya kamu nggak sendirian. Banyak sekali di luar sana yang juga mungkin lagi ngerasain hal yang sama. Atau bahkan ada yang mungkin saking sedihnya kayak udah nggak bisa nangis, terus juga bingung kudu gimana, cerita juga sama siapa, dan ya udah ujung-ujungnya dipendam sendiri gitu ya. Dan berasa kalau kenapa sih hidup nggak adil banget kayak gini gitu ya. Sekali lagi sabar. Ada yang bilang cara mengatasi rasa sedih adalah kita harus memahami, kita harus menghadapi, kemudian menangislah, ungkapkan apa yang dirasakan, habis itu tertawalah, dan kalau udah, bangkit dari sana. Semudah itukah? Sesederhana itukah? Oke, yang jelas di channelnya Miki kali ini, kita mau sharing sedikit tentang bagaimana cara mengatasi masalah kesedihan. Gimana caranya buat mengusir rasa sedih biar jauh-jauh dari hidup kita. Nah, simak terus video ini ya. Setiap orang pasti pernah lah ya merasakan yang namanya sedih. Namun, seberapa sering dan seberapa intens kesedihan yang kita rasa, jangan sampai dibiarkan terus berlanjut dan menjadi berlebihan. Ya, hal ini nggak boleh kita sepelekan. Karena bisa jadi yang kita alami ini adalah sebuah gejala depresi. Secara umum, kesedihan ini muncul ketika ada sesuatu yang mungkin tidak berjalan sebagaimana mestinya, tidak berjalan sesuai dengan rencana, atau sesuai dengan keinginan. Alhasil, hal ini malah akan membuat kita merasa tidak berdaya dan merasa putus asa gitu ya. Kayak konflik, kegagalan, kematian, dan juga kehilangan, ini bisa menjadi beberapa hal yang memang paling sering membuat manusia jadi sedih. Iya nggak sih? Nah, agar kesedihan yang kita rasakan tidak berkepanjangan, ternyata ada beberapa cara untuk mengusir rasa sedih itu sendiri yang bisa kita lakukan. Silahkan kalau misalnya kamu mau nyoba ya. Oke, yang pertama adalah pahami kesedihan yang kita rasakan. Kita mesti pahami bahwa sedih adalah perasaan yang wajar gitu kan. Hal ini bisa dirasakan oleh setiap orang dan ya mau nggak mau memang harus segera dilupakan gitu kan. Dengan memahami sekaligus meresapi emosi yang mengalir dalam diri, hati kita pun akan jauh lebih lapang dan kita jadi bisa menerima keadaan yang udah lewat gitu kan. Namun, kita juga perlu memberikan batas waktu pada diri kita. Jangan sampai perasaan sedih mendalam justru membuat kita semakin menyalahkan diri sendiri atau memikirkan hal-hal negatif. Sedih boleh, tapi jangan lama-lama ya. Masih banyak sekali hal-hal besar yang ada di depan kita, kemudian masih banyak juga mimpi-mimpi besar yang kudu kita kejar, masih banyak orang-orang yang perlu kita bahagiain gitu ya, selain diri kita sendiri. Jadi kalau sedihnya lama-lama, takutnya kita bakal kehilangan banyak waktu dan juga kesempatan. Kemudian yang kedua adalah luapkan kesedihan dan menangislah. Sebagian orang kadang memilih untuk menyembunyikan kesedihannya ya. Namun, ada baiknya juga untuk meluapkan kesedihan tersebut agar bisa hilang. Ya paling nggak berkurang gitu ya. Dan kalau kamu pengen nangis, ya udah nangis aja gitu kan. Kadang nangis ini ternyata bisa membuat perasaan bisa lebih baik dan bisa bikin kita jadi lebih lega loh. Kesedihan kalau dipendam terus-terusan, ini justru malah bisa menyebabkan stres dan beban pikiran juga nambah. Misalnya aja gitu kan, kamu lagi sedih, lagi banyak pikiran,
bingung kudu gimana, mau cerita juga sama siapa, mau ngeluh sama siapa, udah nangis aja nggak apa-apa ya. Kadang ada orang yang terlalu gengsi buat nangis, karena bawaannya kalau orang nangis itu kesannya kayak kita kok jadi orang lemah banget gitu ya. Padahal dengan menangis, kita bisa mengurangi rasa sakit, sedih, dan juga perasaan-perasaan gak enak lainnya. Karena pada saat menangis, tubuh akan memproduksi hormon endorfin yang akan membuat kita merasa lebih tenang. Selanjutnya adalah lakukan hal-hal yang kita senangi. Sedih boleh, tapi jangan lupa kalau kita juga tetap harus menyenangkan diri kita sendiri ya. Kita bisa coba untuk menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan yang kita sukai atau yang sebelumnya sebenarnya kita pengen cuma nggak bisa gitu ya. Pokoknya kita harus ambil kesempatan ini untuk mencoba sesuatu yang baru yang bisa membuat kita bisa melupakan rasa sedih. Karena ketika kita melakukan hal-hal yang kita sukai, ternyata hal tersebut bisa memperbaiki mood atau perasaan kita. Misalnya nih, kita bisa pergi jalan-jalan ke destinasi liburan yang sebelumnya belum pernah kita kunjungi dan kita tuh pengen banget. Nah, dengan begitu mungkin kita bisa menyegarkan kembali perasaan dan pikiran kita yang selama ini lagi carut-marut gak karuan. Atau mungkin kita bisa coba dengan nonton ke bioskop gitu ya, kulineran, cari jajanan-jajanan enak, atau dengerin musik-musik favorit sambil nyanyi-nyanyi gitu ya. Lumayan ampuh loh buat ngelupain sedih. Cuma ya kalau misalnya memang kamu mau nonton, genrenya jangan film yang sedih-sedih gitu ya. Musiknya juga jangan musik yang melo-melo, karena yang ada malah bikin kamu merasa makin sedih lagi. Nah, berikutnya adalah hibur diri dengan tertawa. Saat kita merasa sedih, lakukan sesuatu yang bisa membuat kita kembali tertawa. Dan salah satu hal sederhana yang bisa memicu gelak tawa ya dengan nonton film komedi atau video-video lucu yang ada di media sosial. Karena selain mengusir rasa sedih, tertawa juga ternyata baik untuk meredam stres dan bahkan meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, berikutnya adalah ungkapkan dengan tulisan. Dalam hal ini kita bisa menulis jurnal. Loh, kok bisa? Nah, jadi gini, katanya menulis itu bisa menjadi terapi untuk mengusir rasa sedih. Dan menurut penelitian, menumpahkan kesedihan atau kekecewaan ke dalam sebuah tulisan bisa meredakan stres dan juga bisa mengusir perasaan negatif. Kita bisa membuat daftar hal baik apapun yang bisa kita syukuri dari kejadian yang telah kita lewati. Misalnya kayak kita pernah berhasil mengakhiri hubungan yang toksik dan kita bisa tuliskan betapa hebatnya kita ketika mengambil keputusan untuk diri sendiri. Atau mungkin kita bisa tulis hal-hal positif lainnya yang berhasil kita lakukan dan kita terima setiap harinya. Dan bagi beberapa orang, menulis bisa menjadi terapi untuk mengolah emosi. Kita juga bisa membaca kembali tulisan kita untuk memahami lebih baik tentang kesedihan yang kita rasakan. Siapa tahu kegalauan yang kita rasakan ujung-ujungnya nantinya malah bisa dikomersilkan. Misalnya nih, segala sesuatu yang pernah kita tulis bisa kita jadikan inspirasi buat bikin lirik lagu, atau bikin puisi, atau bikin novel gitu ya. Dan nanti siapa tahu cerita kita diangkat ke layar lebar. Mimpinya udah tinggi banget ya. Kemudian, ketika kita lagi sedih, usahakan jauhi hal-hal yang membuat kita makin sedih. Setelah kondisi agak membaik, kita bisa renungkan kembali kesedihan yang kita rasakan dan tanyakan coba pada diri sendiri, apa sih yang sebenarnya membuat kita ngerasa sedih? Apakah emosi tersebut muncul terkait kehilangan atau peristiwa yang tidak bahagia mungkin? Merenungkan dan memahami emosi yang kita rasakan ini bisa membantu kita melawan rasa kesedihan. Misalnya juga nih, kalau misalnya kita sadar ada beberapa benda atau tempat yang berpotensi membuat kita sedih, sebaiknya hindari hal tersebut. Agak susah memang, namun kita harus berusaha semaksimal mungkin agar kita tidak berhadapan dengan hal-hal yang membuat kita sedih. Nah, kalau misalnya kita terus dihantui dengan berbagai hal yang memancing kesedihan, pasti bawaannya bikin kita nggak nyaman, ya nggak sih? Jadi, kuncinya satu, alihkan perhatian dan juga pikiran kita pada hal yang lain.
Kita bisa menyibukkan diri kita sehingga kita tidak memiliki kesempatan untuk memikirkan hal-hal yang membuat kita sedih. Cara berikutnya adalah curhat ke orang yang bisa kita percaya. Jangan biarkan kita terus-terusan terperangkap dalam kesedihan. Gak ada salahnya loh ya untuk bercerita ke orang yang kita percaya untuk mengurangi beban di hati sekaligus juga mencari pencerahan atas masalah tersebut. Kita bisa berbagi keluh kesah kehidupan dengan orang tua, pasangan, atau sahabat terdekat. Orang-orang yang peduli dengan kita pasti juga akan berusaha sekuat tenaga untuk menghibur dan juga mengalihkan pikiran kita dari kesedihan yang kita alami. Jadi, jangan ragu untuk meminta bantuan ke orang-orang terdekat. Oke? Selain bisa meringankan beban pikiran, curhat ini juga akan bisa membuat kita merasa kalau kita tuh sebenarnya nggak sendirian dan kita pasti bakal dapat dukungan dari orang lain. Cara berikutnya adalah banyak-banyak bersyukur. Suatu hari nanti akan ada masanya ketika kita melihat masa lalu, bukan untuk meratapinya tapi lebih justru ke, oh ternyata semua yang kita alami ini adalah bagian dalam alur pengalaman hidup kita. Dan bersyukurlah bahwa kita pernah berada di masa-masa sedih saat itu, karena dengan begitu kita jadi tahu gitu ya artinya sebuah rasa bersyukur. Kemudian kita juga akan sadar bahwa oh iya ya, mungkin ketika saya nggak mengalami masa-masa itu, mungkin saya nggak akan sekuat seperti sekarang ini. Nah, mungkin kurang lebihnya gitu ya. Ya, ketika kita banyak-banyak bersyukur, berusaha untuk menerima apa yang Tuhan kasih buat kita, rasanya jauh lebih lega ya, ketimbang kita harus mengeluh, kita harus ngedumel, kita harus membandingkan diri kita dengan orang lain, kenapa orang lain bahagia, kenapa kita enggak, kenapa kita berasa hidupnya sangat menyedihkan sementara yang lain enggak gitu ya. Kalau pikiran kita diliputi dengan perasaan-perasaan negatif yang nggak bakal kelar. Jadi sekali lagi pokoknya banyak-banyak bersyukur biar hidup kita ya nggak menyedihkan amat gitu ya. Dan percayalah kamu nggak sendirian, karena di luar sana sebenarnya juga banyak sekali orang-orang yang juga mengalami kesedihan yang sama dengan kita atau bahkan hidupnya jauh lebih menyedihkan. Nah, berikutnya adalah konsultasi ke psikolog. Jadi kalau misalnya dirasa kamu sudah mencoba berbagai cara, tapi rasa sedih tidak kunjung hilang, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter atau psikolog terdekat ya. Kebanyakan orang menganggap bahwa orang yang pergi ke psikolog adalah orang-orang dengan gangguan mental, orang-orang aneh, orang-orang yang berbeda mungkin gitu ya. Padahal yang nggak gitu-gitu amat juga. Karena siapa saja sebenarnya boleh melakukan konsultasi ke psikolog demi menjaga kesehatan mental. Perlu dipahami bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan badan kita ya. Jadi nggak perlu didiagnosis depresi atau punya gangguan jiwa dulu baru pergi ke psikolog. Lantas, kenapa harus ke psikolog? Pertama, ini yang jelas mereka sudah terlatih ya dan juga berpengalaman untuk benar-benar mendengarkan kliennya. Melalui serangkaian pendidikan dan pelatihan, psikolog mampu memiliki kemampuan untuk mengulik akar permasalahan berdasarkan cerita kita. Dan gak hanya itu, psikolog juga berperan untuk membantu kita dalam menghadapi masalah. Nah, yang kedua, psikolog juga merupakan sosok yang netral. Jadi seberat apapun masalah yang kita hadapi, mereka tidak akan menghakimi kita. Psikolog tidak punya keinginan pribadi supaya kita melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai yang kita anut. Nah, yang ketiga, psikolog menjamin kerahasiaan masalah kita. Psikolog adalah seseorang yang profesional, sehingga mereka akan menjaga rahasia kita dengan baik. Jadi, jangan takut untuk jujur dan menceritakan apa yang kita rasakan. Nah, yang terakhir adalah dekatkan diri kita dengan Tuhan. Kita bisa melakukannya dengan kegiatan spiritual seperti berdoa, meditasi, atau pergi ke tempat ibadah untuk mencari kedamaian diri ya. Mendekatkan diri dengan Tuhan menjadi cara yang efektif untuk menenangkan hati kita yang lagi kelabu. Dan kita juga mesti ingat bahwa Tuhan sangat mencintai kita lebih daripada segala hal yang ada di bumi ini. Kita bisa berdoa dan juga memohon agar masalah yang membuat kita sedih segera teratasi ya. Dijamin deh, setelah kita semakin dekat dengan Tuhan, rasa sedih akan segera hilang. Dan kita juga akan selalu berpikir positif dalam segala hal. Penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan orang dapat pulih dari kesedihan mereka sendiri seiring berjalannya waktu.
Lama waktu yang dibutuhkan ini mungkin satu orang dengan yang lainnya berbeda-beda gitu ya. Mungkin ada yang memerlukan waktu seharian, seminggu, atau berbulan-bulan untuk bisa menerima sebuah kehilangan, kegagalan, rasa putus asa, dan lain sebagainya. Jadi mendingan nikmati aja proses penyembuhan kesedihan itu sendiri ya. Oke. Yang jelas itu tadi adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk melepaskan berbagai macam perasaan sedih yang mungkin saat ini lagi kamu rasain. Atau mungkin juga saat ini sebenarnya saya juga lagi ngerasain gitu ya. Dan mudah-mudahan berhasil. Kita juga pengen kalau semua kesedihan apapun itu segera enyah dari hidup kita ya. Dan barangkali ada di antara kamu yang mau sharing gimana cara mengusir rasa sedih versi kamu, atau sekedar pengen ngungkapin kesedihan kamu di sini, silahkan. Mau di kolom komentar boleh, mau cerita secara personal juga boleh, biar kamu tuh nggak ngerasa sendirian melewati kesedihan tersebut. Semoga bermanfaat ya. Oke, yang jelas sampai di sini dulu sharing kita kali ini tentang bagaimana cara untuk mengatasi rasa sedih. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kalau ada kata-kata yang kurang berkenan gitu ya. Sampai jumpa di sharing-sharing selanjutnya dan bye-bye.